Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti senang nian? Berkabar Jambi dapat nyampu kanti-kanti hari ko Sabtu 13 Januari 2024. Kaget dulu kak. Oh. Kini ko, Iyo. siang ko, Aduh apa? detik ko, awak ko, Iyo. nengok Rani ko agak beda. Kenapa beda itu? Tambah cantik pasti kan? Kalau tambah cantik, yo nyela kanti-kanti. Makasih Ami. Cuman kita perhatikan lah kanti-kanti Rani ko. Ada apa ya? Coba senyum. Apa benda hitam-hitam di gigi itu? Nah, ada benda. Tadi kok saya makan soto. Aku saya warna hijau lah saya kayak. Kok hitam ya? Itu hitam. Jangan-jangan tak gigi kok. Enggak lah sih kayak gigi terus? saya kok. Apa tu? Oh, saya tahu. Yang benda-benda macam kok. Apa Kalau tu? kata orang tuh dipagari giginya tuh. Dipagari Iya. apa? Takut hilang gigi tu? Enggak lah gigi kok, enggak lah. Cuma kan tahun 2024 tahun baru. Jadi di gigi kita kan ada juga yang baru. Biar Betul, lebih elok ya. lagi ada Iya. diperbarui. Kalau yogi kok di tahun 2024 kok ada enggak goals atau yang nak dicapai di 2024 kok? Jelas ada lah kanti-kanti awak Apa? ko nak cepat kahwin. Ya cepat Iyo, awak tak sabarkan gi awak ko. Nak sabar kan ya, sabar lah dikit. Nah, kanti-kanti kita kok juga nak sabar lagi. Iyo. Kita nak ngasih kabar. Kok bayar hari Betul kok, Gi? benar lah, banyaknya kanti-kanti kabar yang nak kami sampaikan kepada kanti-kanti ko. Nah, salah si ko terkait dengan banjir, di mana pemukiman warga di kota Sungai Penuh masih digenangi air banjir. Nah, masih terkait bencana hidrometeorologi kanti-kanti BPBD Maro Jambi siagakan posko utama bencana hidrometeorologi. Nah, selanjutnya kanti-kanti kano dengar lagi ko kan kita nak masuk tahun politik tentunya. Dengar lagi ko nak pemilu Yo. ko ASN ko diimbau tidak terlibat politik praktis pada saat kampanye. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Apakalianto Dan saya Kerani Utari, kalau berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama. Hampir 2 pekan niko, bencana banjir yang menggenangi pemukiman warga di kota Sungai Penuh belum surut. Luapan sungai Batamerau masih menggenangi sebagian pemukiman warga dengan ketinggian 2 meter. Macam itulah kondisi banjir yang merendam sebagian wilayah di kota Sungai Penuh. Hingga kini banjir yang terjadi sejak 2 pekan terakhir masih genangi pemukiman warga. Derasnya arus luapan Sungai Batamerau masih merendam sebagian wilayah bagian hilir kota Sungai Penuh. Dari 6 kecamatan yang terendam, banjir terparah kini berada di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung, di mana ketinggian air nyampe 2 meter. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merusak ratusan hektar sawah warga, sehingga mengakibatkan gagal panen. Sebagaimana kita lihat bersama, terbentang luas daripada persawahan warga, yang mana 98% masyarakat desa Tanjung Karang mata pencariannya adalah petani, pesawah. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir masih milih untuk mengungsi ke tenda darurat dan rumah keluarga serta lokasi yang lebih tinggi dan aman dari banjir. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti selain luapan air Sungai Batamerau di kota Sungai Penuh maksud kami, kanti-kanti luapan air di Sungai Batamerau juga merendam pesawahan padi di Kabupaten Maro Jambi. Sekitar 70 hektar tanaman padi punya petani digenangi banjir. Sekitar 70 hektar tanaman padi milik petani di Kabupaten Muaro Jambi terendam banjir. Banjir yang menggenangi sawah petani itu akibat guyuran air hujan dan meluapnya air Sungai Batanghari. Berdasarkan catatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi, terluas tanaman padi yang terendam banjir berada di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Raja, sekitar 40 hektar. Diikuti Desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu sekitar 20 hektar dan Desa Maju Jaya, Kecamatan Kumpe sekitar 10 hektar. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi Paruhuman Lubis mengatakan,
Tanaman padi yang terendam banjir segera disampaikan kepada Pemprov Jambi melalui Dinas TPHP untuk mendapatkan bantuan benih padi. Sementara, 1 hektar lahan persawahan yang gagal diharapkan mendapatkan bantuan benih padi 25 kg. Ada di lokasi itu sudah mulai surut, yang 20 hektar itu sudah mulai surut. Nah, terus ada yang di Taman Rajo ini, sekitar 40 hektar juga ini. Nah, keadaannya juga alhamdulillah pagi ini saya dapat informasi, mudah-mudahan tidak hujan. Hamparan tanaman padi yang dilanda bencana banjir itu diperkirakan baru 1 bulan. Petani berharap banjir segera surut sehingga tanaman padi tidak membusuk dan petani tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti akibat meluapnya air Sungai Batanghari. Kini tak hanya mengancam pemukiman masyarakat, namun juga mulai berdampak terhadap areal persawahan milik petani. Bahkan saat itu lah terdapat belasan hektar sawah terdampak banjir. Kondisi meluap air Sungai Batanghari kini mulai ngancam hampir semua fasilitas umum maupun fasilitas punya masyarakat. Selain pemukiman, luapan air sungai tersebut juga ngancam lahan persawahan punya petani di beberapa desa di Kabupaten Batanghari. Kayak di Desa Pematang 5, suku Kecamatan Muara Tembesi, terdapat seluas 5 hektar lahan persawahan yang kini mulai proses penyemaian padi kinilah terendam banjir. Hal yang sama juga dialami areal persawahan di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Luas lahan terendam mencapai 10 hektar. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Roma Uliana mengatakan, dampak banjir juga rendam 3 hektar sawah punya petani di Desa Tanjung Mawo, Kecamatan Maro Tembesi yang telah ditanami padi. Desa Tanjung Mawo, alokasi kita 5 hektar, sudah ditanam 3 hektar. Dan kami dapat informasi terakhir dan hari ini tadi kami update lagi, memang 3 hektarnya sudah terendam banjir. Persawahan juga ada yang terkena ini. Posisinya di Maro Sebo Ulu ada 10 hektar. Di Tembesi ada juga, di Pematang 5 suku. Pemerintah juga berencana bakal mengupayakan penyaluran bantuan benih padi bagi petani yang derita kerugian akibat gagal panen maupun puso. Ade Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti seiring dengan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi hingga akhir Februari 2024 lagi, BPBD Maro Jambi nyiagakan posko utama Satgas Bencana Hidrometeorologi. Untuk mengantisipasi penanggulangan bencana hidrometeorologi, BPBD Maro Jambi menyiagakan 1 unit posko utama Satgas Bencana Hidrometeorologi. Posko utama itu didirikan di halaman kantor BPBD untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam upaya penyelamatan dan pendatuan. Tim reaksi cepat disiagakan di posko untuk melakukan pemantauan berbagai ancaman bencana, baik banjir dan angin kencang selama musim hujan. Upaya penanggungan juga melibatkan petugas gabungan dari instansi terkait. Kita per hari kemarin ya, kita mendirikan posko utama di BPBD Kabupaten Maro Jambi. Tentunya dengan keberadaan posko ini kami berharap kepada seluruh perangkat desa yang berada di wilayah Kabupaten Maro Jambi sekiranya memang terdapat kejadian luar biasa terkait dengan bencana banjir untuk bisa melaporkan secara kontinu kepada BPBD untuk kita mengambil langkah-langkah strategis ke depannya. Pemerintah desa diminta untuk proaktif melaporkan setiap kejadian kepada BPBD Kabupaten Muaro Jambi. BPBD Muaro Jambi juga telah melakukan mitigasi daerah yang rawan banjir. Berdasarkan data BPBD Muaro Jambi, 94 desa dan 29 desa dikategorikan rawan angin puting beliung. Azam Afnan, TP Jambi melaporkan. Ya, banyaknya lah daerah yang lagi kena bencana hidrometeorologi turut sedih lah kita juga. Apalagi banyak yang terdampak banjir tadi hingga 2 meter. Tak cuma genangi rumah warga, tapi juga sawah. Tadi kata tadi 98%
Tua gue punya penghidupannya melalui sawah tadi Betul, kan, jadi tidak benar bisa lah, lagi Bani. mencari nafkah dan juga Iyo. aktivitas lainnya juga terganggu. Apalagi juga Iyo. jalan utama melewati Kerinci itu kan tidak bisa lagi kena Lata banjir. putus. Iyo, Lata jembatan putus, amblas. Semoga lah bencana hidrometeorologi Amin. segera berakhir dagi. Yo. Amin. Banyak nih yang ganti-ganti kita, mulai dari ujung sano, Kerinci, Sungai Penuh, Iyo. Bungo, Tebo, Merangin, Muaro Jambi, bahkan sampai di seberang Iyo, kota seberang Jambi kena kok juga. lah sudah terkena banjir. Mudah-mudahan yo banjir kok segera berakhir ya. dak. Amin. Dan tentunya masyarakat harus tetap jaga kesehatan, Amin. apalagi di masa macam kok nyamuk banyak, betul lah. Iyo, semoga Harus jaga tetap kesehatan, ada, iyo, dilindungi, ya. betul. Terus berdoa, mudah-mudahan selalu. banjir kok, musibah kok segera berakhir. Amin, ya Allah. Nah, tentunya kanti-kanti jangan nak kemana-mana dulu, karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pengurusan pindah memilih berakhir pada 15 Januari 2024. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggo di depan TV siang bolong koran untuk Iyalah. menyaksikan kami kok di Bekapa Jambi. Nah, kabar selanjutnya terkait dengan pemilu, di mana pengurusan pindah memilih untuk pemilu 2024 berakhir pada 15 Januari 2024. KPU Sarolangun ngingati agar masyarakat ko yang nak pindah memilih untuk secepatnya ngurus pindah pilihnya. Ada 9 kriteria pemilih yang bisa mengajukan pindah memilih, yakni lagi jalani tugas pas hari pemungutan suara, lagi jalani rawat inap di rumah sakit, penyandang disabilitas, pemilih yang lagi jalani rehabilitasi narkoba, jalani hukuman di lapas maupun rutan, jalani pendidikan di luar daerah, pindah domisili, dan lagi tertimpa bencana alam. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan, dari 9 kriteria pindah memilih, 4 kriteria bisa mengajukan pindah memilih pada 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau pada 7 Februari 2024. 4 kriteria itu yakni jalani rawat inap, tertimpa bencana, jadi tahanan lapas atau rutan, dan bertugas di tempat lain. Sementara 5 kriteria lainnya diberi batas waktu pengurusan pindah memilih hingga 15 Januari lagi. Kita laksanakan kalau memang ada niat untuk pulang kampung setelah segala macam, lakukan pindah milihnya sekarang. Karena nanti ketika H-30 yang dilayani itu bukan pindah milih yang umum, yang memang punya ketentuan khusus dinas atau pindah domisili, sudah itu dirawat rumah sakit atau dilakukan rehabilitas atau yang jompo ya. Nah, itu bisa. Pindah memilih bisa diurus langsung ke panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat kelurahan, panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan KPU. Masyarakat bisa melakukan pengajuan pindah memilih di tempat tujuan pindah memilih dengan gunakan KTP elektronik. Adi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan masih kabar terkait menjelang pemilu 2024 lagi kanti-kanti. Jadi KPU Bungo lah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD Provinsi. Nah, namun habis proses IKO, KPU Bungo menemukan 679 surat suara rusak. Dan cuma tu baik KPU Bungo juga menemukan 337 surat suara kurang. KPU Kabupaten Bungo menemukan ratusan surat suara rusak dan kurang selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024. Ratusan surat suara yang rusak itu merupakan surat suara untuk DPRD Provinsi. Ketua KPU Bungo, Adminis mengatakan, dari proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPRD Provinsi, ditemukan 679 surat suara yang rusak dan 337 surat suara yang kurang. KPU Bungo telah membuat berita acara dan melaporkan kerusakan dan kekurangan surat suara ke KPU RI. Pertama kita melakukan sortir dan lipat untuk suara DPRD Provinsi. Setelah dilakukan kemarin hasil sementara yang kita temukan itu untuk rusak berjumlah 679, kalau kekurangannya 241. Itu data sementara yang kita bisa infokan kepada teman-teman. Mungkin untuk lebih lanjut nanti kita akan lakukan rekap secara
secara akumulatif dari beberapa item tersebut akan kita laporkan nanti ke pihak dari provinsi dan RI untuk dilakukan penambahan. Mungkin jika terjadi kekurangan tentu kita akan permintaannya adalah penambahan dari kekurangan tersebut. Selain robek di bagian pinggir, kerusakan surat suara juga disebabkan tinta yang meluber dan buram. Saat itu, KPU Bungo telah menerima sejumlah logistik pemilu 2024, yakni 3 jenis surat suara, seperti surat suara Pilpres, DPRD Provinsi dan Kabupaten, kotak suara, bilik suara, ATK, segel kertas dan plastik, alat peraga TPS dan lainnya. KPU Bungo masih menunggu surat suara DPR RI dan DPD RI yang rencananya akan diterima pada Minggu kedua Januari 2024. Mukhriadi, TPR Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengimbau ASN agar tidak terlibat berpolitik praktis. Imbauan Niko dilakukan untuk meminimalisasi peningkatan pelanggaran pemilu saat masa kampanye. Untuk mengantisipasi peningkatan pelanggaran pemilu yang dilakukan ASN pas masa kampanye, Sekda Provinsi Jambi Sudirman balik ngimbau ASN supaya tidak terlibat dan ikut berpolitik praktis. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, ASN yang tak netral bisa dikenakan sanksi berat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah bisa jatuhi sanksi bagi ASN yang diduga terlibat dalam politik praktis dengan melakukan evaluasi kinerja tanpa adanya laporan dari Bawaslu. Penegasan Niko balik dilakukan sehabis munculnya dugaan ketidaknetralan salah siko ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Sudirman mengingati lagi netralitas ASN pentingnya dilakukan untuk jamin pelaksanaan pemilu serentak bisa terselenggara dengan jujur dan adil. Pas masuk kampanye, ASN dilarang untuk nyukoi, berkomentar, maupun bagi seluruh aktivitas kampanye peserta pemilu. Jangan masuk ke wilayah-wilayah politik praktis gitu. Dan kecenderungan-kecenderungan yang seringkali terjadi dalam pelanggaran netralitas ASN itu, misalnya suka posting, like, share, and subscribe gitu kan, segala macam terkait dengan sebetulnya juga ini kecenderungan ataupun netralitas yang sering kali terjadi. Oleh karena itu kami sudah jauh-jauh hari mengingatkan itu. Pak Gubernur pun sudah mengingatkan juga untuk tetap sesuai dengan regulasi ya. Berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023, masa kampanye pemilu serentak dimulai sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Randy Atta, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti pembebasan lahan penyebab belum selesainya jalan khusus angkutan batubara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Kanti-kanti jangan nak kemana-mana, tetaplah di Bekaba Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih nonton Bekaba Jambi. Nah, berita selanjutnya di kanti-kanti ditargeti selesai pada Desember 2023, tapi jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga kini masih belum selesai. Pemasaran niko salah siko karena pembebasan lahan masyarakat masih belum selesai. 3 investor masih membangun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi dari Kabupaten Sarolangun menuju Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi. Meski ditargetkan selesai pada Desember 2023, namun jalan khusus angkutan batubara di Provinsi Jambi hingga saat itu masih belum selesai. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, terhambatnya pembangunan jalan khusus batubara itu salah siko disebabkan pembebasan lahan masyarakat yang belum selesai. Pemerintah Provinsi Jambi akan mencari solusi dari permasalahan itu, sehingga jalan khusus angkutan batubara segera selesai dalam waktu dekat. Di rapat terakhir itu ada beberapa persoalan terkait dengan lahan-lahan masyarakat yang tidak mau dibebaskan. Kita juga sudah berkomunikasi, termasuk
mengantisipasi kaitannya dengan masuknya investor baru yang akan mensupport PT Putra Bulian. Insya Allah Pak Gubernur akan mempertemukan PT Putra Bulian dengan Pak Sam ya di mediasi kaitannya dengan penuntasan yang menjadi tanggung jawabnya PT Putra Bulian. Artinya jadi, belum selesai. Dalam pelaksanaannya memang tidak mudah, ada saja kendala yang dihadapi oleh 3 perusahaan ini. Karena ada kendala pemerintah masuk. Untuk mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, Pemprov Jambi menutup sementara angkutan batu bara melewati jalur darat. Upaya itu dilakukan untuk menekan investor agar segera menyelesaikan komitmennya. Joko, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti ribuan sopir angkutan batu bara melakukan unjuk rasa di depan rumah Dinas Gubernur Jambi. Sopir menolak kebijakan pemerintah Provinsi Jambi yang melarang operasional angkutan batu bara melalui jalanan umum. Larangan operasional angkutan batu bara lewat jalanan umum telah ditetapi berdasarkan Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 dan kesepakatan bersama Forkompimda. Jika larangan itu, ribuan sopir angkutan batu bara melakukan unjuk rasa di depan rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin siang. Ketua Umum Komunitas Sopir Batubara Provinsi Jambi, Torsiman mengatakan, unjuk rasa itu dilakukan untuk minta pemerintah Provinsi Jambi mengevaluasi kebijakan larangan operasional angkutan batubara di jalan umum yang cuma yang saroi para sopir. Sehabis keluar kebijakan itu, para sopir angkutan batubara tak lagi dapat penghasilan untuk nafkahi keluarganya. Komunitas sopir batubara Provinsi Jambi dengan tegas minta Gubernur Al-Haris untuk mengutusi pencabutan larangan atau nutup seluruh operasional perusahaan tambang batubara tanpa terkecuali, termasuk tidak mengizini operasional angkutan batubara lewat jalur sungai. Aksi itu juga dilakukan untuk minta pertanggungjawaban perusahaan batubara terhadap komitmen penyelesaian jalan khusus batubara. Mewakili Gubernur Jambi, PLH Asisten 2 Setda Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi lagi minta komitmen perusahaan batubara untuk menyelesaikan jalan khusus supaya persoalan itu segera selesai. Pemerintah Provinsi Jambi juga nak mutusi kebijakan bagi para sopir yang terdampak dari kebijakan pelarangan operasional angkutan batubara di jalan umum. Aksi damai yang dilakukan ribuan sopir angkutan batubara di depan rumah dinas Gubernur Jambi itu dijaga ketat pihak kepolisian. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Kabar lainnya, kanti-kanti ratusan hewan ternak kebo di Kabupaten Batanghari mendadak mati. Diduga hewan tersebut terserang penyakit ngorok. Kasus itu pun telah disampaikan peternak kepada pemerintah Kabupaten Batanghari supaya bisa ditindaklanjuti. Penyakit ngorok atau septisimia epizotia yang menyerang terhadap hewan ternak kini masih terus mewabah di Kabupaten Batanghari. Bahkan tidak sedikit kasus kematian hewan ternak tersebut masih ditemukan di Kabupaten Batanghari. Seperti halnya di Desa Tarosan, Kecamatan Maro Sebo Ilia, Kabupaten Batanghari, di mana tidak sedikit dari ternak kerbau milik masyarakat mati mendadak. Bahkan jumlahnya ternak yang mati dari kurun waktu 10 hari terakhir itu mencapai ratusan. Salah seorang peternak Abdul Hadi mengatakan, hampir rata-rata gejala ternak terserang penyakit ngorok tersebut dalam kondisi lemas dan tidak mau makan. Kasus itu pun sudah disampaikan masyarakat sekitar kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan daerah setempat. Para pemilik ternak pun berharap soalan penyakit ngorok itu dapat segera ditindaklanjuti pemerintah agar wabahnya tidak meluas dan menjangkit ternak lain yang masih hidup. Ade Juniawan, TPRI Jambi melaporkan. Nah, tuh kan tadi takir kita penyakit ngorok. Iyo. Sedih benar nggak kalau nengok hewan-hewan macam tak yo. Tadi juga banyak juga selain penyakit ngorok, ada juga tadi kanti-kanti yang ada bencana hidrometeorologi. Ini betul benar lah. Terus juga kita dengar lagi kok nak pemilu daerah yo. Tentunya juga kita harus sebagai masyarakat kok
harus netral. Benar. Tentunya ASN, itu tadilah Sekdala nyebut. Khususnya ASN yo. Harus Jangan ikut politik praktis dan Iya. juga sebagai masyarakat juga pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Jangan nak tegeo dengan amplop Monik yang politik. amplop yang seberapa itu kan sayangnya lah. Sayang benar lah kan, apalagi itu untuk menentukan kita 5 tahun yang akan datang. Benar Apalagi lah. sebagai generasi muda kok, kita harus cerdas memilih. Benar. Jangan sampai kita kok berbalo dengan kanti. Kok Iya. jujur lah saya kalau dengan Kenapa? kanti saya beda pilihan dengan kanti saya. Ah. Kena Belago. bundi saya. Ya, Itu tidak boleh tak macam boleh, itu. janganlah Karena sampai belago. Pilihan tuh milih hak masing-masing. Jadi nak kanti nak milih siapa, itu hak mereka. Iya. Yang penting kita harus milih pemimpin yang baik, yang adil, yang jujur, yang amanah. Benar nih ya. Dan kalau kanti-kanti belum ada pasangannya boleh milih Saryo. Boleh juga milih saya. Nah, kanti-kanti demikianlah berkabar kita hari ko dak kami Iya. udah terasa benar lah. Dan kami juga nak mengucapkan terima kasih banyak kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan bersamaannya. Dan akhirnya bersama saya Yogi apa kalian toh? Dan saya Karen Utari bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa.